Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika mengenai mencari faktor persekutuan terbesar dan juga kelipatan persekutuan terkecil. Tapi sebelum kita belajar anak-anak, kita berdoa dulu yuk. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke, berdoa dimulai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Semangat menyimak anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini, apa sih faktor persekutuan itu? Nah, faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, anak-anak, di papan tulis sudah ada contoh soal. Carilah faktor persekutuan dari bilangan 25 dan juga 45. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari faktor dari 25 dan 45. Jadi kita cari perkalian yang hasilnya 25 dan 45. Contohnya dari 25, 1 dikali 25. Selanjutnya ada berapa lagi anak-anak? 5 dikali 5. Apakah ada lagi? Tidak ada. Selanjutnya dari bilangan 45. 1 dikali 45. 2 apakah bisa? Tidak bisa. Lanjut berarti 3. 3 dikali 15. Oke, selanjutnya setelah 3, 4 apakah bisa? Tidak bisa. Jika tidak bisa, lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu adalah 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 45? 5 dikali dengan 9. Oke, apakah ada lagi anak-anak? Sudah tidak ada, berarti kita sudah menemukan faktor dari 25 dan 45. Kita tulis di bagian bawah. Faktor dari 25 yaitu adalah bilangan 1, 5. Walaupun 5-nya ada 2, tetap kita harus tuliskan cuma cukup 1. 1, 5, dan 25. Selanjutnya faktor dari bilangan 45 ada 1, 3, 5, 9, 15, dan juga yang terakhir adalah 45. Nah, setelah itu kita cari faktor persekutuan. Dari penjelasan sebelumnya, faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Jadi kita mencari bilangan yang sama yang terdapat dari faktor 25 dan 45. Di sini ada 1. Faktor 25 ada angka 1 dan di faktor 45 ada angka 1. Berarti kita lingkari. Oke. Selanjutnya ada bilangan 5. Berarti di sini ada dua bilangan yang sama dari faktor 25 dan 45, yaitu adalah bilangan 1 dan 5. Atau kita tuliskan 1. Nah, sehingga dari sini kita sudah mengetahui anak-anak hasilnya. Faktor persekutuan atau faktor yang sama dari bilangan 25 dan 45 yaitu adalah angka 1 dan angka 5. Nah, setelah anak-anak menentukan faktor persekutuan dari sebuah bilangan, barulah anak-anak bisa mencari faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Nah, FPB adalah nilai yang paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, sama caranya untuk mencari faktor persekutuan. Nah, pertama kita tadi sudah mencari faktor dari 25 dan 45. Setelah itu kita menentukan faktor persekutuan atau faktor yang sama dari bilangan 25 dan 45. Nah, baru kita bisa menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, dari bilangan 1 dan 5 ini, yang paling besar yang mana? Yang angka 5. Berarti FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar dari 25 dan 45 adalah bilangan 5.
Ini adalah jawabannya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu apa sih? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari 2 atau 3 bilangan. Nah, supaya lebih jelas untuk mencari kelipatan persekutuan, kita selesaikan contoh soal berikut ini. Di sini sudah ada contoh soal, carilah kelipatan persekutuan dari 6 dan 4. Langkah yang pertama, kita harus cari dulu kelipatan 6 dan juga kelipatan 4. Dimulai dari 6 kali 1, 6. Habis 6 kali 2 adalah 12. Habis 12, 18. Habis 18 yaitu adalah 24. Lanjut 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 7, 42, dan seterusnya. Oke, nah cukup ya. Lanjut di kelipatan 4. 4 dikali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 dikali 3, 12. 4 dikali 4, 16. 4 dikali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 4 dikali 7, 28. Lanjut 4 dikali 8, 32. 4 dikali 9, 36. Sampai seterusnya. Oke. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau angka yang sama antara 2 bilangan. Nah, di sini kita cari kira-kira dari kelipatan 6 dan 4 mana ya yang sama angkanya. Nah, di sini ada angka 12 yang sama. Lanjut, kita cari lagi apakah masih ada yang sama. Ada, ternyata ada 24. Selanjutnya cari lagi yang sama, masih ada enggak? Ada 36. Oke. Nah, dari yang kita cari tadi sebenarnya ada banyak kelipatan, cuman kita berhenti sampai sini. Kelipatan persekutuan antara bilangan 6 dan 4 ada angka 12, ada angka 24, ada juga 36. Nah, berarti kelipatan persekutuannya ada 12, 24, dan 36. Setelah anak-anak mencari kelipatan persekutuan dari 2 atau 3 bilangan, barulah anak-anak bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau 3 bilangan tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan KPK. Nah, anak-anak, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disebut dengan KPK, kita kembali lagi ke contoh soal sebelumnya mengenai kelipatan persekutuan. Nah, langkahnya hampir sama. Yang pertama kita cari dulu kelipatan 6. Setelah itu kita cari kelipatan 4. Dan kita cari kelipatan persekutuannya. Baru kita tentukan yang paling kecil itu yang berapa? 12, 24, atau 36. Kelipatan yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 12. Berarti KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, anak-anak, cara untuk mencari FPB dan KPK itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan faktor dan kelipatan dengan tabel seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, kita akan mencari menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Dan yang terakhir, kita mencari FPB dan KPK menggunakan cara sengkedan. Karena cara pertama sudah pernah kita lakukan dan sudah pernah Ibu jelaskan, kita akan menggunakan cara yang kedua dan ketiga. Anak-anak, di papan tulis sudah ada contoh soal, yaitu adalah carilah FPB dan KPK dari 12 dan 20 menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Nah, langkah yang pertama kita harus cari dulu menggunakan pohon faktor dari bilangan 12 dan 20. Kita tuliskan dulu 12 dan 20. Selanjutnya kita cari menggunakan pohon faktor. Kita buat dulu 2 ranting dari bilangan 12. Nah, 12 kita gunakan pembagian dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, dimulai dari angka 2. 12 dibagi 2, atau 2 dikali berapa yang hasilnya 12? 2 dikali 6. Kita tulis 6 di bagian kanan. 6 apakah masih bisa dibagi lagi dengan bilangan 2? Jika bisa, anak-anak buat lagi ranting pohonnya. Kita isi bilangan prima 2 di sebelah kiri, dan selanjutnya kita tulis hasilnya di sebelah kanan.
6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Atau 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu adalah 2 dikali 3. Nah, selanjutnya kita bagi lagi 3. Apakah masih bisa? Tidak bisa, karena 3 merupakan bilangan prima. Selanjutnya, jika sudah dari bilangan 12, kita cari dari bilangan 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu dengan angka 2. Nah, anak-anak, jika tidak bisa dibagi dengan angka 2, anak-anak boleh ke angka selanjutnya, yaitu contohnya adalah angka 3. Setelah 3 ada bilangan 5. Karena bilangan prima dari 1 sampai 10 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya di sini Ibu bagi dengan bilangan 2. Selanjutnya 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Sehingga kita buat lagi rantingnya. 10 dibagi 2 berapa? Atau 2 dikali berapa yang hasilnya 10? 2 dikali 5. 5 tidak bisa dibagi lagi karena 5 merupakan bilangan prima. Nah, sehingga kita sudah dapat hasilnya. Kita tuliskan faktorisasi primanya di bagian bawah. Faktorisasi prima dari bilangan 12. Dan juga kita tulis faktorisasi prima dari bilangan 20. Oke, faktorisasi prima dari bilangan 12 di sini kita tulis 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 3. Nah, kita tulis lagi. Di sini ada bilangan 2 dan 3, berarti kita cukup tulis 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2, berarti kita berikan pangkat 2 di atasnya angka 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya faktorisasi prima dari bilangan 20. 2 dikali 2 dikali 5. 2 dikali 2 dikali 5. Nah, dari sini ada angka 2 dan 5. Kita tulis 2 dikali 5. Jangan lupa kita tulis juga pangkatnya. Karena di sini 2-nya ada 2, berarti kita tuliskan pangkat 2. Berarti faktorisasi prima dari 20 yaitu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, barulah kita bisa mencari FPB dan KPK dari bilangan 12 dan 20. Di sini Ibu tuliskan FPB. Nah, FPB-nya yaitu adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2, bilangan yang sama. Bilangan yang sama adalah 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2, berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 2 itu kan dari 2 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, baru kita bisa cari KPK-nya. KPK dari 12 dan 20, kita tuliskan semua angka yang ada di dalam faktor 12 dan 20. Ada angka 2, ada angka 3, dan juga ada angka 5. Nah, di sini 2 ada pangkatnya, sama-sama ada pangkatnya. Pilih pangkat yang paling besar. Jadi di sini ada yang pangkat 2 dan juga pangkat 2. Berarti sama-sama pangkat 2, kita tuliskan pangkat 2. Baru anak-anak hitung hasilnya. 2 pangkat 2 tadi berapa? 4. 4 dikali 3 dikali 5. Oke. 4 dikali 3 hasilnya 12. 12 dikali 5 hasilnya adalah 60. Nah, kita sudah dapat hasilnya, bahwa semoga kelihatan ya anak-anak, bahwa FPB dari
12 dan 20 yaitu adalah 4, dan juga KPK dari 12 dan 20 yaitu adalah 60. Nah, contoh soal lagi anak-anak supaya anak-anak lebih paham lagi, di sini ada carilah FEB dan KPK dari 15 dan 30 menggunakan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Nah, kita cari dulu faktorisasi prima dari bilangan 15 menggunakan pohon faktor. 15 dibagi 2 bisa nggak anak-anak? Tidak bisa, sehingga kita bagi dengan bilangan 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 tidak bisa dibagi lagi karena 5 merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita cari yang angka 30. Oke, 30 kita bagi dulu dengan bilangan 2. Apakah bisa? Jika bisa, kita cari hasilnya. 30 dibagi 2 yaitu adalah 15. Selanjutnya 15 kita bagi lagi, karena 2 tidak bisa kita bagi dengan bilangan 3. 3 dikali 5. Nah, berhenti sampai angka 5 karena 5 merupakan bilangan prima. Sehingga kita tuliskan faktorisasi prima dari bilangan 15 yaitu adalah 3 dikali 5. Nah, karena tidak ada angka yang ganda atau tidak ada pengulangan angka, jadi tidak perlu dituliskan lagi. Faktorisasi prima dari 30 yaitu adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3, 5. Nah, sama dengan yang faktorisasi prima 15, tidak ada pengulangan angka sehingga kita tidak perlu tuliskan 2 kali. Nah, di sini 3 dikali 5 faktorisasi 15 dan faktorisasi 30 yaitu adalah 2 dikali 3 dikali 5. Kita cari FPB nya, kita cari yang sama, bilangan yang sama. Di sini ada bilangan 3 dan juga bilangan 5. Berarti FPB dari 15 dan 30 adalah 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Nah, sedangkan untuk mencari KPK nya kita tulis angka-angka yang ada di faktorisasi prima. Ada angka 2, kita tulis 2 dikali ada angka 3 dan juga ada angka 5, kita tulis. Baru anak-anak kalikan semuanya anak-anak. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Berarti nah, di sini kita sudah dapat jawabannya. FPB dari 15 dan 30 adalah 15 dan KPK dari bilangan 15 dan 30 adalah 30. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini ada contoh soal kita mencari FPB dan KPK menggunakan sengkedan. Contoh soal yang pertama, carilah FPB dan KPK dari bilangan 18 dan 24 menggunakan sengkedan. Nah, sengkedan kita buat dulu tabelnya seperti ini, masukkan angka yang kita cari FPB dan KPK-nya yaitu adalah 18 dan 24. Selanjutnya di sebelah kiri atau kolom yang di sebelah kiri diisi pembagiannya. Di sini kita bagi dari bilangan prima yang paling kecil yaitu adalah bilangan 2. Apabila keduanya bisa dibagi dengan 2, kita bagi dulu dari yang kedua. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Nah, karena 18 dan 24 sama-sama bisa dibagi 2 yang pertama, kita lingkari angka 2-nya. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2. Karena 12 bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2. 9 tidak bisa dibagi 2, sehingga kita tetap tuliskan angka 9. 12 dibagi 2 adalah 6. Masih adakah yang bisa dibagi 2? Masih, karena 6 masih bisa dibagi 2. Sehingga kita tuliskan di bagian kiri 2. Nah, kenapa yang atas tadi 2-nya tidak kita lingkari? Karena yang bisa dibagi 2 hanya angka 12. 9-nya tidak bisa dibagi 2, sehingga kita tidak perlu lingkari. 9 dibagi 2 tetap tidak bisa, yaitu adalah 9. Kita tulis 6 dibagi 2 yaitu hasilnya 3. Nah, masih adakah yang bisa dibagi 2? Tidak ada.
sehingga kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya. Setelah 2 adalah 3. Oke, 3 kita bisa bagi. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, karena 9 bisa dibagi 3 dan 3 bisa dibagi 3, berarti kita lingkari angka 3-nya karena bisa membagi ke 2 bilangan. Selanjutnya, kita bagi lagi 3 karena di sini masih ada angka 3. 3 dibagi 3 yaitu adalah 1. 1 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Oke, apabila sudah habis keduanya, barulah kita tentukan FPB dan KPK-nya. Nah, anak-anak yang perlu diingat ketika kita menggunakan cara sengkedan, harus membaginya sampai habis. Oke, lanjut di sini FPB dan KPK. Untuk menentukan FPB, nah kita lihat bilangan yang dilingkari tadi, yang bisa membagi kedua bilangan. Nah, di sini ada yang dilingkari ada 2 dan 3. Berarti FPB dari 18 dan 24 yaitu adalah 2 dikali 3 yang dilingkari. Hasilnya 2 dikali 3 adalah 6. Selanjutnya KPK dari 18 dan 24, kita tulis semua bilangan yang ada di kolom sebelah kiri. Ditulis dari atas sampai bawah. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 3. Nah, baru kita hitung hasilnya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Dan 24 dikali 3. 24 dikali 3 berapa anak-anak? Berarti hasilnya 72. Nah, dari sini kita sudah dapat hasilnya bahwa FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Dan juga KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Nah, anak-anak, selanjutnya kita coba selesaikan contoh soal yang kedua agar anak-anak lebih paham lagi menggunakan cara sengkedan. Di sini sudah ada carilah FPB dan KPK dari 3 bilangan, yaitu bilangan 10, 20 dan juga 36 menggunakan cara sengkedan. Nah, kita tuliskan dulu di sini angka-angka yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. 10, 20, dan 36. Nah, baru kita coba bagi dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu adalah angka 2. 10 dibagi 2 yaitu adalah 5. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Dan 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. Oke, 2 bisa membagi ke 3 bilangan, sehingga 2 kita lingkari. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang selanjutnya. Kita bagi lagi dengan bilangan 2, karena masih bisa dibagi 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita tuliskan angka 5. 10 dibagi 2 yaitu hasilnya 5. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, walaupun tadi 2 bisa membagi 10 dan 18, tapi tetap tidak kita lingkari karena 5 tidak bisa dibagi 2. Jadi tetap kalau misalnya dilingkari harus bisa membagi ketiganya. Di sini ada 5, 5 dan 9. Apakah bisa membagi 2 atau bisa dibagi 2? Tidak bisa. Sehingga kita naik di atasnya dibagi 3. Karena 9 bisa dibagi 3. Oke, kita buat garis lagi supaya lebih jelas. Nah, 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tuliskan angka 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, tetap kita tulis angka 5. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Lanjut, kita bagi lagi karena di sini masih ada angka yang bisa dibagi dengan 3, kita bagi dengan 3. 5 dibagi 3
Sebentar, Ibu tuliskan dulu garisnya. 5 dibagi 3, 5. Karena tidak bisa, sehingga kita tulisnya angka 5. Dan 5 dibagi 3, tidak bisa, 5. 3 dibagi 3, yaitu hasilnya 1. Oke. Nah, kita buat lagi garis ke bawah. Oke. Nah, ada angka 5, 5, dan 1. Berarti kita tidak bisa bagi 3 lagi. Kita naik di atasnya setelah 3, yaitu adalah angka 5. Karena bilangan prima setelah 3 adalah angka 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. 1 dibagi 5, 1. Oke. Sudah bisa tentukan FEB dan KPK-nya. FEB-nya adalah bilangan yang dibulati. Nah, bilangan yang dibulati hanya ada angka 2, berarti FEB-nya adalah 2. Selanjutnya, KPK-nya adalah semua angka yang ada di kolom sebelah kiri kita kalikan. Berarti di sini 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Nah, baru kita total ya anak-anak. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. 12 dikali 3, 36. 36 dikali 5 yang terakhir. Nah, kita hitung lagi dengan cara bersusun agar lebih jelas. 36 kita kalikan 5. 5 dikali 6 hasilnya 30. Nolnya ditulis di belakang, yang belakang ditulis, 3-nya disimpan. 5 dikali 3, 15. Ditambah 3, 18. Berarti hasilnya adalah 180. Nah, dari sini sudah dapat hasil bahwa FEB dari 10, 20, dan 36 adalah 2, dan KPK dari 10, 20, dan 36 adalah 180. Nah, anak-anak, kita akan coba menyelesaikan contoh soal berupa soal cerita yang sudah dibacakan sebelumnya. Yang perlu kita ingat, dalam soal cerita harus menggunakan diketahui, ditanya, dijawab. Di sini sudah Ibu tulis diketahuinya. Tony membawa 20 permen dan 24 biskuit yang akan dibagikan ke teman-temannya sama banyak. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa jumlah anak yang menerima? Dan yang kedua, berapa jumlah permen dan biskuit yang diterima setiap anak. Nah, dari contoh soal ini kita menyelesaikan dengan cara FPB. Nah, di sini Ibu tulis dulu. Ibu menggunakan cara sengkedan. Di sini 20 dan 24. Ingat ya, karena ada kata-kata dibagikan berarti sudah pasti mencari FPB. Jika ada kata-kata dibagikan berarti sudah pasti mencari FPB. Nah, di sini ada 20 dan 24. Pertama kita bagi dulu dengan bilangan 2. Bilangan prima 2. Hasilnya adalah 20 dibagi 2, 10. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Karena bisa dibagi keduanya, angka 2 kita lingkari. Selanjutnya Ibu buat dulu garisnya supaya lebih jelas. Kita bagi lagi dengan bilangan 2. 10, 2, 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Oke, karena bisa dibagi lagi keduanya, kita lingkari. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan 2, karena 6 masih bisa dibagi 2. Oke. 5 dibagi 2 tidak bisa, sehingga kita tuliskan angka 5. Sebentar Ibu tulis dulu. Sedangkan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oke, masih ada lagi yang bisa dibagi 2? Tidak ada, sehingga kita bagi angka 3. Setelah 2 adalah 3. Kita bagi
3. 5 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita tuliskan dengan angka 5. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya 5 tidak bisa dibagi 3, sehingga kita bagi dengan angka 5 supaya habis. Nah, karena angka 4 bukan bilangan prima, berarti kita cari selanjutnya angka 4 adalah angka 5. Berarti 5 dibagi 5 adalah 1, 1 dibagi 5 adalah 1 karena sudah habis. Nah, di sini karena tadi ada kata-kata dibagikan kepada teman-temannya, berarti sudah pasti mencari FPB. FPB dari 20 dan 24 yaitu adalah 2 dan 2. Karena FPB dalam sengkedan adalah angka yang dilingkari. Angka yang dilingkari ini berasal dari 20 dibagi 4 bisa sama-sama bisa dibagi 2. Baru kita lingkari. Nah, berarti di sini yang dilingkari ada 2, 2 dan 2. 2 dikali 2. Hasilnya ada 4. Berarti kita sudah bisa menjawab soal nomor yang A, 1A. 1A. Jumlah anak yang menerima adalah 4 anak. Ada 4 anak. Dan kita jawab soal yang B. Oke, soal yang B, karena ada 4 anak, berarti tinggal kita bagi 20 untuk mencari permen yang menerima, setiap anak menerima permennya. 20 dibagi 4 anak. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Berarti setiap anak mendapatkan 5 biji permen. Oke. Selanjutnya kita hitung yang biskuit. Total biskuitnya ada 24. Berarti 24 dibagi 4 anak. 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti 6 biji. Nah, dari sini kita sudah dapat hasilnya bahwa yang pertama, jumlah anak yang menerima ada 4 anak. Karena FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Nah, selanjutnya kita dapat hasil yang kedua, jumlah permen dan biskuit yang diterima setiap anak. Permen 20 total permennya dibagi 4 anak, berarti setiap anak mendapatkan 5 biji. Dan juga biskuit yang diterima setiap anak totalnya 24 dibagi 4 anak hasilnya 6 biji. Berarti setiap anak mendapatkan 5 permen dan juga 6 biskuit. Jangan lupa menyertakan kalimat jadi di akhir jawaban. Sudah Ibu tulis, kita tulis dulu diketahui, ditanya dan dijawab. Diketahui Dinda pergi ke toko buku setiap 3 hari sekali, Tony 4 hari sekali, dan Ira setiap 6 hari sekali. Nah, mereka terakhir bertemu adalah tanggal 5 November 2020. Yang ditanyakan tanggal berapa mereka bersama lagi, bertemu di toko buku bersama lagi. Nah, dijawab Ibu menggunakan cara sengkeda. Nah, yang perlu anak-anak ingat, jika ada kata dibagi tadi mencari FEB, nah jika mencari kemungkinan itu berarti kita sama dengan mencari KPK. Nah, di sini berarti kita mencari KPK dari 3, 4, dan 6. Oke, kita cari dulu 3, 4, dan 6. Kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa dibagi 2? Jika bisa, kita bagi dulu dari bilangan prima 2. 3 dibagi 2 adalah tidak bisa, sehingga kita tuliskan 3. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Selanjutnya kita tuliskan dibagi berapa lagi? Dibagi 2, karena masih ada yang bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. Ibu buat dulu garisnya. Oke, kita bagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tuliskan tetap angka 3. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dan 3 dibagi 2 hasilnya 3 tetap, karena tidak bisa dibagi.
Lalu kita buat lagi garisnya. Karena masih belum habis, kita buat lagi garisnya. Nah, tidak ada yang bisa lagi dibagi 2, berarti kita bagi setelah 2, yaitu adalah angka 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1. Dan 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, di sini kita langsung bisa menjawab KPK dari KPK dari 3, 4, dan 6 adalah, ingat kalau KPK adalah yang ditulis, yang dihitung angka yang ada, semua angka pada kolom di sebelah kiri, semua angkanya dikalikan. 2 dikali 2 dikali 3, baru kita hitung hasilnya. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3 adalah 12. Nah, berarti mereka akan bertemu 12 hari lagi. Nah, di sini sudah ada tanggal terakhir bertemunya 5 November. Berarti 5 November ditambah 12 hari. Ini 12 hari lagi ya. Berarti 5 November terakhir bertemu kan 5 November 2020. Kita tambah 12 hari. Oke. Nah, dari sini 5 ditambah 12 adalah 17. Berarti 17 November 2020. Nah, jangan lupa pada akhir kita tuliskan jadi. Jadi 17 November 2020 mereka bertemu kembali. Oke, semoga bisa dipahami anak-anak. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.